Udah lama kita nggak unboxing handphone dari Poco. Kira-kira Poco M5 ini enak nggak buat diajakin ngegame? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Poco M5. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out. Dan ini dia paket Poco M5 yang kalian request datang juga. Kita belinya pas for sale di tanggal 11 dan baru sampai di tanggal 15 November. Lebih lama dari Realme yang kita pesan di hari yang sama. Kita beli di harga di 2,3 juta kurang 1000 dan ya udah nggak usah kelamaan, langsung aja kita bongkar. Ini adalah box dari Poco M5 yang warna dasarnya kuning dengan kualitas standar aja kayak box dari handphone-handphone lainnya. Di pojok kanan atas ada tulisan garansi resmi Poco, terus di pojok kanan bawah ada logo Poco dan tulisan Poco M5 dibuat lebih besar dengan alignment vertikal. Terus di sisi atas kosong, di sisi kiri dan kanan ada tulisan Poco M5 dan di bawahnya juga kosong. Kemudian di bagian belakang ada nilai jual HP ini kayak yang udah berserta dengan kode produksiannya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita cek di dalam dusnya. Seperti biasa, unitnya kita jelasin belakangan ya. Kemudian di dalam dusnya kalian akan menemukan karton box yang di dalamnya ada SIM ejector, buku manual, kartu garansi, stiker-stiker dari Poco, kartu ucapan dari Om Andi, jelly case, kabel USB Type-C, dan yang terakhir kepala charger di 22,5 watt walaupun HP-nya cuma mentok pengecasan di 18 watt. Dan ya udah segitu aja. Habis ini kita detailin dikit produknya. Dan ini adalah unitnya. Poco M5 serasa nostalgia saat pertama kali kita pegang Poco M3 kuning yang fenomenal itu. Bodi materialnya masih sama. Kita sih sebenarnya nggak yakin, tapi ini feelnya kayak kulit jeruk yang pasti nggak licin dan sangat aman dari bekas sidik jari. Dan kita sengaja ambil yang warna kuning ini karena mau bernostalgia. Ada dua pilihan warna lainnya, tapi ini yang lebih bagus lah menurut kita. Untuk kameranya sendiri frameless dengan dua lensa besar, satu lensa kecil dan satu flash diletakkan di bodi glossy dengan warna hitam glossy ala Poco. HP ini desain pinggirannya curvy, tumpul, dan menurut kita nice choice karena sekarang semuanya udah kotak-kotak biar ada pilihan di pasar. Terus pas kita pegang bodinya lumayan firm, kemudian di sisi atas ada air blaster dan audio jack 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated dan di sisi bawah ada mikrofon, port USB Type-C dan grill speaker. Di sisi depan luas layarnya di 6,58 inch yang bertipe water drop yang lagi jadi primadona dari brand untuk HP di bawah 3 juta tapi tidak dengan reviewer. Untuk bezelnya cukup sedang dengan bagian dagu yang lumayan menonjol dan untuk anti goresnya sudah terpasang. Dan udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan GPU Mali G57 MC2, RAM 4GB dan storage-nya di 128GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 13.0.2 yang berbasis Android 12. Layarnya berpanel IPS LCD resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Baterai di 5000 mAh serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, dan untuk case ini kita jadikan 90Hz. Terus untuk koneksi kita menggunakan WiFi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya dan kita mendapatkan skor di 332 ribuan. Sebagai pembuka main Genshin Impact, settingan rekomendasinya ada di lowest 30 fps dan kita naikkan ke lowest 60 fps. Pas kita mainkan fps-nya nggak nyampe di 60. Lebih banyak berkutat di bawah 35. Tapi waktu pas kita ajak di open map, hitungannya jarang yang ada di bawah 30 fps kalau lagi ketemu banyak tekstur di open map kayak pas lagi ribut dengan banyak monster. Ya dropnya paling kalau lagi jalan-jalan aja di open map. Atau pas lagi jalan di monster bisa turun ke belasan. Dan kalau di dungeon sih aman lah ya.
Lanjut lagi kita coba naikkan main di low 60 fps. Pengalaman kita juga di sini sebenarnya mirip-mirip dengan di low 60 fps secara frame rate. Cuma emang lebih banyak lag di respon game aja. Puncaknya sih gamenya not responding. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhunya sendiri ada di 43 derajatan paling tinggi. Untuk game berikutnya kita akan mainkan Free Fire Max. Untuk game ini kita sudah bisa set semuanya di rata kanan, dan pengalaman kita di game ini cukup berbeda dari Realme 10, dimana secara FPS roller coaster kalau di Poco M5 lebih stabil dan rata-rata FPS-nya ada di 56 sampai 60 FPS. Seturun-turunnya di 47 dan itu pun juga jarang banget. Semua tekstur di dalam game bisa dirender dengan baik, pergerakan karakternya juga smooth, dan untuk feel sentuh layarnya lumayan aja. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 7% dan untuk suhunya ada di 42 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends. Rekomendasi settingannya ada di normal dan FPS-nya juga di normal. Terus kita coba ubah settingannya di normal high aja dulu. Well, di sini cukup aman dengan FPS yang maintain di sekitar 37 sampai 40 FPS untuk mode FPV. Tekstur dari Apex yang lumayan kompleks bisa dirender dengan baik. Semua efek grafis dari game yang agak riwah itu keluar dengan sempurna. Pergerakan player kita juga cukup smooth, mau sliding bisa. Terus untuk feel sentuh layarnya juga nggak ada komplain. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 7% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita mainkan adalah FIFA 2023. Settingan terbaiknya hanya di medium 30 fps. Jadi sama aja kayak di Realme 10. Pas di dalam game masih aman. Semua teksturnya kerender tanpa ada kendala. Feel sentuh layarnya masih enak. Pergerakan playernya nggak ada yang choppy. Nggak ada delay FPS juga. Karena FPS stabil maintain di 30-an. Dari awal sampai tes ini berakhir. Tapi yang namanya 30 fps ya nggak smooth lah. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 38 derajatan aja. Untuk game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile, kita bisa main di settingannya di medium high aja, kayak Realme 10. Pas kita coba main di multiplayer cukup aman, karena multiplayer jadi FPS-nya bisa achieve di 60 fps dan kita nggak ngerasain drop walau tekstur di dalam gamenya lagi riwah. Karena masih enak kita lanjutin lagi main di Battle Royale, dan pas di dalam game karena settingan FPS-nya cuma di high, jadi FPS-nya cuma maintain di 37 sampai 40 fps. Nggak ada drop yang kita rasakan walau keadaan lagi rame. Semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan baik. Pergerakan karakter kita juga cukup halus dan feel santunya cukup lah. Kita nggak ada komplain di sini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya ada di 8% dan untuk suhu di handphone ini ada di 41 derajatan paling tinggi. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu Mobile Legends. Settingan grafik tertingginya sayangnya hanya bisa di high dan settingan FPS-nya juga cuma di high. So, untuk gamenya sendiri aman-aman aja sih selama tes ini berlangsung. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna dan gak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal kerender walau intensitasnya lagi rame kayak lagi war. Terus untuk FPS-nya juga stabil di 60 fps dan gak ada drop yang kita rasain selama kita bermain. Ya wajar lah ya, karena settingannya cukup keentengan buat handphone ini. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada 8% dan suhu tertingginya cuma di 38 derajatan aja. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile, dan untuk game ini pas kita cek di settingan grafik yang mentok di balance ultra.
Untuk gyro pada handphone ini menggunakan software dan pastinya responnya nggak lancar. Untuk di Battle Royale hasilnya juga cukup aman, semua tekstur di dalam gamenya bisa kerender dengan baik, secara FPS maintain di sekitaran 36-40 FPS dan selama permainan kita nggak ngerasain adanya drop. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini ada di 9% dan untuk suhunya ada di 40 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita coba cek lagi skor Antutunya apakah ada penurunan performa atau enggak, dan hasilnya masih stabil di 329 ribuan. Setelah lihat hasil gaming test yang kita lakuin, kalian masih tertarik gak nih untuk meminang Poco M5 ini? Cuma di Genshin yang bermasalah saat kita lakukan seluruh gaming test ini. Plus gyro pada handphone ini juga masih software, yang harusnya sih brand udah mulai concern lah ya. Gyro, ya masa susah banget sih ngasihnya. Sisanya cukup aman dan stabil saat dimainkan. Suhunya juga cukup adem, baterainya juga lumayan irit, dan tentunya tidak seirit baterai handphone G99 yang pakai AMOLED lah ya. Feel sentuh layarnya juga kita belum ngerasain apapun yang bikin kita komplain, dan biasanya HP Poco seri M tuh koneksi WiFi-nya kurang. Nah, di sini stabil loh, beneran. Well done lah Poco. Dan ingat, ini cuma gaming test ya. Kalau untuk full reviewnya nanti kita coba dulu. Dan segitu dulu dari kita, karena tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!